Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Waktu 12 Berbicara, podcast asik Anak Wijaya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Muhammad Azril Al-Rasfi yang akan menjadi host pada episode spesial bulan Ramadan kali ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup seru banget di SMP Negeri 12 Jakarta ini. Terus beliau juga mengajar di bidang agama Islam. Kita panggil Bapak Haji Fatwa Oscar Ghazali SPDI. Halo Bapak. Ya, baik. Baik ya, apa kabarnya? Oh ya Pak, langsung ya Pak? Ya boleh, mau langsung kontak. Ya Pak, menurut Bapak apa saja amalan sunnah yang dianjurkan selama di bulan Ramadan tahun ini? Amalan sunnah. Iya. Karena ini berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan. Berkaitan dengan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, nggak jauh beda dengan bulan-bulan yang lain. Cuman ini gitu. udah khususkan. Oh iya. Karena kita memang fokus kalau di Ramadan mungkin baca Qur'annya, kemudian i'tikafnya. Iya. Itulah kadang amalan-amalan yang mesti kita dawamkan, kita teruskan untuk kita menguatkan ibadah puasa kita, untuk menjadikan semuanya itu amalan-amalan kita sehari-hari. Walaupun di luar Ramadan juga tetap kita baca Quran, iya, tapi benar. di Ramadan kan beda. Lebih diketatin lagi. Iya. Begitu kira-kira amalan-amalan sunnahnya dan sunnah-sunnah yang lainnya. Apalagi di bulan Ramadan, sunnahnya malam kita kan lanjut dengan sholat tarawih. Iya benar. Begitu, lanjut dengan iktikaf yang lainnya. Banyak amalan-amalan di bulan Ramadan itu. Oh iya Pak, kan umat Islam ini udah lama banget ya menjalankan ibadah puasa. Iya. Nah kira-kira menurut Bapak sejak kapan umat Islam mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan? Umat Islam dalam sejarah menjalankan ibadah Ramadan itu kurang lebih pada tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah itu sebagaimana ayat yang Allah turunkan, wajibkan dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itulah ayat yang mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itulah kewajiban kita. Oh begitu. Oke. Oh ya Pak, kita kan pasti mau tahu ya Pak, kayak bagaimana puasa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Apakah puasa di zaman tersebut berbeda sama zaman ini? Kalau dari zaman itu kan waktu ya. Dari waktu pasti berbeda. Iya, pasti berbeda. Tapi kalau tujuan sama. Puasa itu dalam ayat tadi yang dibacakan Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun. Semua tujuannya, prinsipnya sama, orang berpuasa agar kalian bertakwa kepada Allah. Adapun nanti puasanya pada zaman Nabi, puasanya pada zaman sahabat dengan kita puasanya pada zaman sekarang berbeda dari waktu. Kalau sekarang kita waktu udah ada jam, zaman Nabi nggak ada jam. Iya. Adanya apa? Dia menggunakan tongkat, menggunakan matahari. Itu dia waktu masuk waktu. Apa sholat subuh, zuhur, asar atau waktu berbukanya maghrib. Oh iya. Mereka tahu dari situ aja udah berbeda. Terus dari segi makanannya berbeda. Zaman Nabi, zaman sahabat kita. Kalau zaman Nabi mungkin terkenal dengan kurma atau gandumnya ya. Kalau kita kan sekarang banyak kayak es buah, gorengan. Udah banyak sekarang makanannya kan? Iya, udah banyak banget, udah beragam. Dari segi waktu dan makanan berbeda, tapi dari segi tujuan itu semuanya sama. Dari zaman Nabi sampai kita sekarang, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa ketika menjalankan ibadah puasa. Iya, benar. Oh ya Pak, kan pasti kan ada yang namanya malam Lailatul Qadar ya yang terjadi ya. Betul. Nah, gimana sih Pak cara biar siswa atau siswi SMP Negeri 12 Jakarta ini tuh bisa dapat malam itu? Iya.
bukan hanya kita dari peserta didik SMP 12, semua umat muslim, mobil khusus nih SMP 12, mobil khusus nih, karena anak-anak 12 memang melihat Bapak ada kemajuan, anak-anaknya soleh, anak-anaknya soleha, rajin betul itu anak-anak 12 itu kalau masalah ibadah, apalagi ada pembiasaan zuhur berjamaah. Iya ada. Gitu. Berkaitan dengan apa namanya malam Lailatul Qadar apa saja yang kita persiapkan. Mestinya yang kita persiapkan sesuai dengan ayatnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Persiapan dari segi waktu, persiapkan dari segi mental, mestinya kita harus sudah siap dari sekarang. Itu karena ulama mengatakan dari tanggal 20 Ramadan ya, tapi di malam-malam ganjil itu mesti kita jangan sampai terlewatkan. Isi malam-malam itu terutama di malam ganjil, isi lagi-lagi tadi baca Qur'annya, sodakohnya, i'tikafnya, kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena adanya malam, Lailah itu artinya malam. Malam Lailatul Qadar, malam yang luar biasa. Malam itu Allah sedang mengobral. Cuman bicaranya kapan waktunya, tidak ada yang bisa menjelaskan waktu malam ini pasti, tapi hanya dikasih kisi-kisinya seperti kamu kalau mau ujian. Iya benar-benar. Ada kisi-kisinya. Iya ada. Nah begitupun dengan malam Lailatul Qadar ada kisi-kisinya yang pasti terlewat dari tanggal dari 20 Ramadan ke atas ganjil 21, 23, 25 terus bicara kapan itu kita mungkin bagi orang awam seperti kita belum tahu. Yang pasti persiapkan setiap ganjil itu kita persiapkan i'tikaf kita berdiam diri, kemudian di masjid atau musola, kemudian kita membaca Quran, memperbanyak baca Quran, kemudian perbanyak sedekah. Itu dianjurkan seperti itu ya. Itu. Iya, tetap semangat menggapai malam Lailatul Qadarnya. Iya, iya Pak. Pasti kan beberapa anak siswa sini atau dari luar gitu, kayak mereka itu pengen tahu gimana sejarah turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan gitu Pak. Sejarah turunnya Al-Quran, kalau kita sudah tahu secara umum, ayat tadi 183, 84, 85, 185 ayatnya sudah jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kesepakatan ulama mengatakan bahwa turunnya Al-Quran pada malam ke-17 Ramadan. Turunnya Al-Quran ketika usia Nabi kurang lebih 40 tahun, sedang berdiam diri di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Ya kan, kemudian datanglah malaikat Jibril, kemudian memberikan wahyu saat itu atas perintah Allah. Turunlah itu ayat Al-Quran yang kita kenal dengan surah Al-Alaq itu. Ketika Nabi sedang berdiam diri, sedang berkholwat ya, kemudian sedang merenung di situ di Gua Hiro, datanglah wahyu pertama yang Allah berikan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro itu di usia 40 tahun. Itulah sejarahnya turunnya Al-Quran pertama kali. Sampai saat ini kita kenal dengan malam 17 Ramadan. Ya kan, sudah lewat ini tanggal 17 Ramadan ya kan? Iya benar. Itu makanya jangan sampai kita lewatkan malam itu. Sebab itulah turunnya Al-Quran, turun keistimewaan Inna anzalnahu atau surah Al-Qadar juga yang sering kita baca sudah malam ke-15 ke atas. Itu kita biasanya kalau dalam sholat kita melakukan sholat sunat tarawih ganti ayat. Al-Qadar. Al-Qadar itu salah satu ayat di mana menerangkan turunnya Al-Qadar, turunnya Al-Quranul Karim. Tadi sama sambung dengan malam Lailatul Qadar juga. Keistimewaan dan keutamaan. Karena apa? Karena di dalamnya Qadar itu turunnya Al-Quran, kemudian malaikat turun memberikan keberkahan, memberikan keutamaan-keutamaannya, keistimewaan-keistimewaannya, karena itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira kalau 1000 bulan berapa tahun itu kamu? Buset, banyak ya? Banyak itulah. Gitu kira-kira begitu seperti itu. Keutamaan dan keistimewaannya. Oh ya Pak, boleh share gak sih Pak peristiwa yang penting dalam sejarah Islam yang pernah terjadi di bulan Ramadan? Apanya tuh? Kayak misalnya contohnya kayak apa ya?
Kurang tahu sih saya, maksudnya kayak peristiwa yang penting gitu di dalam bulan ini. Peristiwa-peristiwa. Iya. Tadi salah satunya turunnya Al-Quran itu kan Oh di iya, Ramadan. benar-benar. Di bulan Ramadan Al-Quran. Dan Quran itu mesti kita jaga, mesti kita pelihara, mesti kita baca, bukan hanya cuma jadi pajangan aja. Itulah peristiwa yang besar, peristiwa yang agung, yang luar biasa. Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Karenanya jangan sampai kita jauh dari sumber hukum, terutama di Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang menjadikan pedoman hidup kita. Itulah yang Allah turunkan sampai saat ini pun, sampai hari kiamat akan tetap tidak akan berubah Al-Quran itu. Dan kita akan mengikuti hukum-hukumnya. Kalau kita mengikuti hukumnya, kata Nabi, tidak akan tersesat kita, orang-orang yang mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Seperti itu kejadiannya. Oh ya Pak, kan di sini setiap bulan Ramadan ada yang namanya zakat ya? Betul. Pengumpulan zakat. Nah, menurut Bapak, sistem zakat digital lebih efektif dibandingkan zakat konvensional? Kalau bicara zakat itu kan wajib ya. Iya, wajib. Terutama zakat fitrah ya. Tapi kalau bicara perbedaan antara zakat digital dengan konven, tetap semuanya ada nilai positif dan negatif. Ada kelebihan dan ada kelemahannya. Kalau misalkan kita sekarang zakat digital, ya memang lebih mudah, lebih gampang, lebih simple, itu kelebihannya. Tapi kekurangannya atau kelemahannya kadang-kadang bagi orang-orang yang berada di pelosok itu kan jaringannya jadi lemah kalau dia pengen pakai zakat digital. Iya. Beda dengan konven. Kemudian secara amanahnya juga kita nggak tahu kalau jadi digital itu ya, amanahnya yang tersampaikan atau tidak. Seperti itu. Kalau konven kan kita mungkin bisa langsung, bisa kita ke tujuannya gitu kan. Jadi nggak mesti ada perbedaan-perbedaan. Kalau tadi digital itu adalah terkendala dengan jaringannya. Kalau orang-orang yang ada di pelosok ya. Kalau kita konven itu bisa langsung, karena apa? Ke tujuannya langsung, arah kepada orangnya langsung, seperti itu. Benar. Oh ya Pak, bagaimana sih tanggapan Bapak kalau semisal ada siswa atau murid yang sengaja dia tuh nggak sahur tapi tetap puasa sama baca niat, terus dia tuh nggak sahur karena alasannya tuh malas Pak? Nggak sahur. Iya, nggak sahur. Alasannya malas, tapi dia tetap puasa sama baca niat. Ya kalau sekarang begini, bicaranya kalau orang nggak sahur apa dia batal? Nggak kan ya? Enggak. Apakah orang kalau nggak sahur dia nggak puasa? Tetap puasa. Iya, tetap. Tapi kenapa mesti diajarkan oleh Rasul itu mesti kita sahur? Ada apa di balik kita sahur itu kan? Banyak keberkahannya orang-orang yang melaksanakan sahur. Mestinya orang-orang yang malas bangun sahur harus dikuatkan bangunnya, jangan sampai terlewat, sebab di sahur itu ada keberkahan. Nah, bagi orang yang malas sahur atau malas niat tadi, niat itu mesti kita ucapkan dalam lisan, kemudian dalam hati kita setiap malam itu buat hari esok. Makanya kalau orang yang mengikuti sholat sunat tarawih biasa di masjid atau musola kan setelah itu ada niat tuh. Iya. Nah itu enak bareng-bareng tuh. Nah kalau yang nggak pernah sholat, mudah-mudahan juga dibaca di rumah gitu kan. Nawaitu shauma ghadin an adai fadi syahri Ramadan hadisana. Jadi buat besoknya. Bagi orang-orang yang malas makanya harus dikuatkan, harus punya mental yang kuat, jangan bermalas-malasan. Bukan cuman kita hanya menggugurkan kewajiban, yang penting saya nggak makan, yang penting saya nggak minum. Mesti harus dijalankan rukun-rukunnya, harus tahu. Jangan asal nggak makan, nggak minum, tidur seharian, kayak mati suri, ya kan? Pagi tidur, kemudian bangun-bangun udah maghrib, mau maghrib, udah lewat. Karena anak sekarang atau zaman sekarang kebanyakan orang melihatnya yang wajib puasanya, menahan aus, menahan lapar. Iya, sholatnya dibilang nggak wajib, padahal sama-sama wajib. Iya benar. Sholat 5 waktu. Wajib. Itu karena dia masih berpikiran wajibnya itu puasa, biar tidur dari pagi, siang, sore. Jangan seperti itu, tidak dianjurkan.
mesti harus dilaksanakan. Puasanya Ramadan dikerjakan, sholatnya juga 5 waktu dikerjakan. Jangan Iya. sampai ditinggalkan begitu. Begitu ya. Jadi kita nggak boleh malas, apalagi Nggak boleh malas. apalagi ngelewatin sholat 5 waktu itu penting banget ya, Pak. Waduh, semangat. Iya. Oh iya Pak, aku banyak lihat di sosial media banyak influencer yang saat bulan Ramadan berbagi tips kayak bagi resep sahur, fashion. Terus itu tuh menurut Bapak, apakah ini berdampak positif atau justru menjadikan Ramadan sebagai ajang komersial semata? Kalau dari nilai positifnya bagus, mereka menyampaikan tip-tipnya di bulan Ramadan itu bagus. Dia menyampaikan, memberikan, kemudian menjelaskan apa saja tentang tips di bulan Ramadan. Tapi memang tadi lagi-lagi ada kelebihan, ada kekurangan, ada positif dan negatif. Kalau secara kekurangan, kelemahannya memang dia mengkomersilkan ya, karena memang itu sudah menjadi bagian dari dia, jasa dia seperti itu. Orang-orang yang mengambil konten-konten gitu kan, konten mukbang lah. nah itu seperti itu, mengambil asas manfaat. Tetap ada positif, ada negatifnya juga orang-orang seperti itu, karena pengaruhnya banyak. Iya, banyak banget pengaruhnya. Kita ikutin, ambil yang baik-baik aja seperti itu. Jangan sampai ngikutin yang kurang baik di bulan Ramadan ini. Oh ya Pak, terakhir ya Pak, Bapak ada tips gak sih buat pelajar SMP Negeri 12 nih, buat siswa-siswi nih di sini nih pastinya, biar mereka tuh tetap lebih produktif saat puasa? Iya, yang menjaga keseimbangan, menjaga pengaturan atur makan minumnya tadi saat mungkin puasa, sahurnya. Jadi kalau lagi puasa, menjaga keseimbangan tubuh, kemudian menjaga pola waktunya terutamanya. Pola waktu tadi saya bilang, boleh tes kamu. Kalau tidur terus ternyata bukan makin seger. Kalau tidur dari pagi, siang, bahkan dilanjut pengen sampai berbuka, itu bukan makin seger, bukan makin kuat. Itu makin lemes, makin lelah. Makanya aktifkan tadi kegiatan-kegiatan di Ramadan itu biar semangat, biar tambah mantap lagi. Cari nilai-nilai yang positif, kegiatan yang positif. Jangan main game mulu, Jangan main game terus. Iya. Apalagi yang sering main Mobile Legends. Iya gitu. Betul. Di Ramadan manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Oh kan Pak, saya main ini, iya. Tapi lebih banyak mana antara main game dengan tadi baca Quran atau mungkin cari kegiatan-kegiatan yang lainnya begitu. Karena juga kalau kebanyakan main games tapi kayak jarang ngamalin, kayak baca Qurannya jarang dan lain-lain gitu, karena itu sayang banget ya Pak. Iya. Apalagi di bulan Ramadan ini ya Pak. Iya. Istimewaan luar biasa. Bagi-bagi teman-teman atau anak semuanya, ayo biar semangat untuk puasanya di bulan Ramadan ini, terutama di qiraatul Quran, baca Qurannya tetap semangat. Gitu. Benar-benar. Iya. Oh ya Pak, tadi Bapak bilang kayaknya ada surprise ya buat kita tuh. Apa tuh? Nah kita nanya. Kita nanya sama Bapak, apa surprise-nya yang pengen Bapak liatin ke kita? Iya, ini Bapak juga nggak tahu ini hadiah. Ada hadiah. Dari siapa Pak? Kalau hadiah itu kan pemberian ya. Oh iya jangan. Ada pemberian dari anak. Siapa? Si Charlotte apa? Charlotte. Oh Charlotte. Ini ada-ada aja emang dia nih. Apa Pak? Ini saya pakai dulu ya. Iya boleh. Ada peci 4 meter. Gue tinggi banget dong. Iya, saya buka dulu sebentar. Karena ini kalau pakai ini nggak bisa. Nah, iya. Sebut saya pakai dulu ya. Iya boleh Pak. Saya teropong dulu. Buset. Lucu banget guys. Tuh lihat. Wah, kita langsung pakai aja. Tuh, begini ya. Ini kurang lebih ada berapa jengkal ini? Luar biasa ini. Alhamdulillah. Berarti itu dipakai buat sholat gak Pak? Kalau sholat nanti bisa kejengkang belakang. Kalau
dia sujud bisa nanti ininya duluan atasnya duluan. Oh iya benar. Iya, ini mah ya kita buat pakai sebagai ucapan terima kasih aja hadiah. Jadi ada pemberian orang itu siapapun ya kita pakai biar seneng orang yang ngasih itu. Gitu kira-kira. Alhamdulillah. Oke. Udah lumayan lama ya Pak kita ngobrolnya Pak. Iya lumayan. Lumayan, alhamdulillah. Nah teman-teman jadi itu informasi yang kita dapat dari Pak Oscar ya Pak. Ya baik. Terima kasih juga Pak Oscar udah sempetin datang ke podcast kita kali ini. Oh ya buat kalian jangan lupa juga buat nonton episode selanjutnya di Waktu 12 Berbicara, podcast asik Anak Wijaya. Dadah.